Salat difardukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kedudukan salat bagaimana sih di dalam Islam? Ya. Salat difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu diwajibkan ketika Allah Subhanahu wa taala sedang mengisra dan mi'rajkan hambanya. Ya. Jadi ketika Allah memfardukan puasa, Allah fardukan di bumi. Tidak perlu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadap Allah. Ketika memfardukan zakat juga sama, ya, haji, umroh dan lain sebagainya juga sama. Tetapi tidak dengan sholat. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan sholat, maka Allah fardukan di Sidratil Muntaha. Ya, Allah harus memanggil nabinya. Sehingga kemudian di Isra Mi'rajkanlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ya mulianya derajat sholat di antara syariat-syariat atau fardu-fardu yang lainnya. Kemudian juga sholat ini difardukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang di puncak ya kesedihannya, dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzni. Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh pamannya Abu Talib dan juga istrinya Khadijah, yang dimana keduanya lah yang sangat menyupport ya dakwah baginda Nabi, bahkan keduanya lah kemudian yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan-gangguan orang-orang kafir. Ternyata keduanya harus meninggal. Ya, Nabi berada di puncak kesedihannya ketika itu dan puncak permasalahannya sehingga kemudian Allah memfardukan sholat. Ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita di dalam kesedihan, di dalam masalah, seberat apapun masalah itu, maka solusinya adalah sholat. Ya. Karena memang sholat dulu difardukan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di puncak kesedihan dan puncak masalahnya. Nah ini tentang kisah bagaimana sholat difardukan. Tapi untuk bisa menjadi solusi bagi kehidupan kita, tentu sholat harus dilakukan sebagaimana perintah Allah, Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan selama ini kita sholat, tetapi bukan sholat itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, karena sholat ketika diperintahkan, Allah tidak menggunakan, tidak memerintah dengan kata lakukanlah sholat. Ya, kerjakanlah sholat. Tidak dengan redaksi itu. Tetapi dengan redaksi wa aqimis sholat. Ya, wa aqimis sholat. Dan dirikanlah sholat. Nah, dan berbeda antara mendirikan dengan melakukan. Antara menegakkan dengan mengerjakan. Ya. Nah, jadi kenapa kita harus sholat khusyuk? Karena perintah, karena pertama, karena khusyuk di dalam sholat adalah perintah dari Allah. Bahkan sebagian ulama memandang itu adalah fardu. Ya. Khusyuk di dalam sholat adalah fardu, artinya kalau ditinggalkan bisa berdosa. Atau minimalnya adalah sholatnya tidak dianggap. Ya. Sholatnya hanya menggugurkan kewajibannya. Dalam surah Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri." Ya. Sesungguhnya saya adalah Allah, tiada Tuhan melainkan saya, maka sembahlah saya. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah sholat
tegakkanlah sholat untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Ya. Jadi kalau selama ini kita sholat tapi masih mengingat dunia, mengingat pekerjaan, ya, mengingat orang-orang, mengingat tempat-tempat, kejadian-kejadian dan lain sebagainya, berarti belum melakukan perintah Allah di dalam sholat. Ya, harusnya sholat adalah untuk mengingat Allah, tetapi malah mengingat yang lainnya. Gitu ya. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang sekarang sudah masuk dalam kelas ini atau dalam pelatihan ini, di mana mungkin ada di antara kita yang selama bertahun-tahun sholat hanya sekedar sholat saja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya, tidak pernah berpikir atau introspeksi apakah sholat saya sudah diterima oleh Allah atau belum. Apakah selama ini sholat yang saya lakukan itu sholat yang dikehendaki oleh Allah atau bukan? Nah ini yang harus kita introspeksi dan kita muhasabahi. Kemudian Bapak Ibu, kenapa harus sholat khusyuk? Karena pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kelak di yaumil hisab adalah sholat. Ya. Awwaluma inna awwalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal pertama yang dihisab, ya, pada seorang hamba adalah sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka amalan yang lain juga insya Allah baik, ya, akan lebih baik, akan lebih selamat. Jadi sholat itu menjadi barometer kesolehan seseorang dilihat dari sholatnya, ya. Kebaikan seseorang dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, ya, tidak ada yang tinggal, kemudian dilakukan dengan berkualitas, dilakukan dengan khusyuk, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun pasti lebih baik. Ya, artinya sholat itu tidak hanya tubuh saja yang sholat, tidak hanya ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tubuh, ya. Jadi sholat itu adalah fisik dan juga jiwa. Sholat itu badan dan juga hati, Bapak Ibu. Ya, karena sholat itu membutuhkan ruh, yaitu ruhus sholah al khusyuk. Ruhnya sholat adalah khusyuk, Bapak Ibu. Ya, kalau dilakukan dengan dua-duanya ini, jiwanya sholat, badannya juga, raganya juga sholat, maka insya Allah disitulah ada khusyuk. Ya, bagaimana bisa sholat dengan cara seperti itu? Nah, itulah yang akan insya Allah kita pelajari. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila rusak sholatnya, apabila berantakan sholatnya, tidak pernah sholat atau banyak yang ditinggalkan, apalagi atau sholat tapi sholatnya tidak berkualitas, sholatnya ala kadarnya, sholatnya terburu-buru, tidak khusyuk, maka, ya, merugilah dia. Amal-amal yang lain lebih buruk lagi biasanya, gitu ya. Nah inilah kenapa kita harus memperbaiki sholat kita, karena dengan memperbaiki sholat itu artinya kita sedang memperbaiki, ya, amal-amal yang lain atau memperbaiki dunia dan akhirat kita, gitu ya. Jadi tujuan sholat khusyuk adalah agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, ya, kebahagiaan fisik dan juga kebahagiaan batin. Itu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus sholat khusyuk? Karena di dalam sebuah hadis Bapak Ibu disebutkan ada seseorang yang selama 60 tahun sholat, ya, ruku sujud 60 tahun tidak pernah tinggal, tetapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Inna salat, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna rajula la yusalli sittina sanatan. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Ya, kalau dia mulai sholat umur 10, berarti sekarang umur 70. Wa ma taqabbalallahu lahu sholatan. Tetapi sayang, tidak ada satupun sholat yang diterima. Kenapa? Kok bisa? La'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujuda. Nah, barangkali dia menyempurnakan ruku', tetapi tidak menyempurnakan sujud. Wa yutimmus sujuda wa la yutimmur ruku'. Atau sebaliknya, dia menyempurnakan sujud tetapi tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi sholatnya itu buru-buru, cepat-cepat, ya, seperti ayam matok makanan. Jadi tidak ada khusyuk di sana, tidak ada tumak nina, tidak ada penjiwaan, penghayatan terhadap sholatnya, hanya untuk menggugurkan kewajibannya. Nah, ini. Maka sholatnya walaupun mungkin sah secara fikih, rukun syaratnya sudah dilakukan, tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, dalam sebuah hadis dijelaskan ada orang yang sholat, tetapi sholatnya itu ibarat ya kertas atau ibarat kain yang diremas-remas dilemparkan ke muka orang yang sholat itu. Ya, padahal sudah sholat, tetapi sholatnya dilakukan ala kadarnya, dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya, tapi bukannya mendapat pahala, tapi mendapatkan murka. Kemudian yang keempat, kenapa kita belajar sholat khusyuk? Karena ilmu khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu ada ilmunya, Bapak Ibu. Ada ilmunya, dan ilmunya ini butuh praktek dan butuh keterampilan, ya, butuh dilatih, butuh waktu. Nah, ternyata ilmu khusyuk ini adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Inna awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'u hatta la tara fiha khashi'an. Ya, ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umat ini adalah ilmu khusyuk. Sehingga kamu tidak mendapati satu orang pun yang khusyuk di dalam sholat. Kita masuk ke masjid, ya, tidak ada yang khusyuk di dalam sholatnya. Mungkin secara dohirnya sholatnya seolah-olah khusyuk, tapi hakikatnya, ya, hatinya, pikirannya terbayang-bayang kemana-mana, jalan-jalan ke sana kemari dan seterusnya. Nah, itulah Bapak Ibu, kenapa kita, ya, harus sholat secara khusyuk, bahkan wajib sholat secara khusyuk. Kemudian pertanyaannya, bagaimanakah sholat khusyuk? Ya, terkadang ada yang mengira dirinya sudah khusyuk, tetapi ternyata belum sholat khusyuk. Ya, atau bagaimana sholat kita? Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ada 6 macam sholat. Ya, ada 6 model orang sholat. Sudah sholat, tetapi bermacam-macam ini bentuknya. Ada sholatnya seperti orang mabok. Ada yang sholatnya seperti orang munafik. Ada yang sholatnya seperti orang yang celaka. Ada sholatnya orang yang baru khusyuk. Baru. Ya. Ada sholatnya orang yang khusyuk terjaga. Sudah mulai terjaga. Ada juga yang khusyuk sudah menjadi karakter, ya, sudah memberikan efek, ya, pada dirinya, perbaikan kepada dirinya, sehingga sholatnya itu sudah tanha anil fahsya iwal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan inilah yang menjadi kunci kebahagiaan di dunia ataupun di akhir. Nah, yang pertama adalah sholat mabok, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabok. Ya, memang ayat ini turun khusus berkaitan dengan sahabat ya, yang ketika itu mabok, kemudian masuk ke dalam sholat. Ya, karena awal-awal Islam itu minuman keras belum dilarang ya, belum diharamkan. Sahabat ketika itu masih banyak yang mabok. Sampai akhirnya ada sahabat yang habis mabok, kemudian wudhu, kemudian sholat. Nah, ketika sholat baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Harusnya la a'budu. Dia bacanya a'budu ma ta'budun ya. Artinya kan aku menyembah apa yang kalian sembah. Kalian orang kafir. Nah, ini kan fatal. Harusnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Orang-orang kafir sembah. Nah, ini malah laknya dibuang karena mabuk ya. Akhirnya turunlah surat ayat ini ya. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Akhirnya para sahabat ini kalau mau waktu sholat mereka nggak mabuk. Nah, mabuknya habis sholat. Nah, apa sebabnya kenapa dilarang mabuk di dalam sholat? Karena kalian tidak paham, tidak tahu, tidak sadar apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan. Nah, kalau dahulu para sahabat ya mabok di dalam sholat karena minuman keras. Ketahuilah sekarang banyak di antara kita yang di dalam sholat mabok tapi bukan karena minuman keras. Mabok urusan-urusan dunia, mabok pekerjaannya, mabok dengan masalah rumah tangganya, masalah ini dan itu. Akhirnya pikiran kemana-mana, melayang-layang kemana-mana, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi badannya ada di masjid, badannya ada di musola, badannya sedang sholat, tetapi hati dan pikirannya di pasar, di jalan, di mal, di pantai, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini, padahal apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadap kita ketika kita sholat. Dalam sebuah hadis itu, ya, apabila seorang hamba sholat, maka Allah menghadap dia. Apabila hamba itu menengok ke kanan, kiri, atau ke atas, maka Allah akan berkata, hambaku menengok kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku. Jadi Allah cemburu. Ketika kita dalam sholat kok kemudian menengok, Allah cemburu kepada kita. Nah, kalau kita menengok kedua kalinya, Allah juga akan berkata seperti tadi. Kalau 3 kali, maka Allah meninggalkan orang tersebut dan ya Allah udah nggak peduli dengan sholatnya. Silakan kamu sholat, Allah sudah tidak peduli. Nah, ini kalau kita menengok dengan fisik kita, Bapak Ibu sekalian. Ketahuilah banyak orang yang menengok dengan hatinya, bahkan tidak menengok, tetapi jalan-jalan, ya, melayang-layang kemana-mana pikiran dan hatinya. Padahal Allah lebih melihat hati kita daripada fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, tetapi melihat kepada amal dan hati kalian. Jadi Allah tidak hanya melihat fisik saja, tapi juga hati dan pikiran kita. Makanya hayati betul-betul ketika sholat, yakini Allah melihat hati kita, Allah melihat pikiran kita. Allah tahu semua yang ada di kepala kita, di dalam hati kita. Malu kalau kita sedang sholat kok malah pikiran kita kemana-mana. Jalan-jalan ke sini, ke situ. Gitu ya. Ini sholat orang mabok. Ya, jangan sampai ada di antara kita sholatnya adalah sholat mabok. Nah, makanya terapi sholat khusyuk ini adalah cara bagaimana kita bisa mencegah pikiran kita kemana-mana. Yaitu dengan cara diisi rekaman-rekaman tadabbur bacaan sholat. Ya, dan itu butuh latihan, Bapak Ibu. Untuk memasukkan rekaman memori-memori bacaan sholat itu butuh latihan. Tidak instan.
Ya, jangan bermimpi, oh saya latihan sejam langsung bisa khusyuk. Jangan bermimpi. Ada latihannya, ada butuh waktu, pelan-pelan gitu ya. Seperti kita berlatih berenang, ya sudah belajar teorinya, tidak sejam ujung-ujung langsung bisa renang, nggak bisa. Butuh latihan, butuh dilatih rutin, pelan-pelan, belajar ilmunya sampai nanti mahir dalam berenang, ya ikut perlombaan. Nah, sholat khusyuk juga sama. Sholat khusyuk itu keterampilan, bukan ilmu instan, itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada sholatnya seperti orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan Allah akan membalas menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka hendak melakukan sholat, mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Mereka sholat juga, tetapi dilakukan dengan bermalas-malasan. Tujuannya bukan karena Allah. Yura'unan nas. Nah, ciri-cirinya apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi ketika sholat ingin segera selesai, dipercepat bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya. Ini ciri-ciri orang munafik. Tidak menikmati perjumpaan ya dengan Allah, tidak menikmati munajat atau zikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang munafik ya. Otomatis model sholat seperti ini bukan sholat khusyuk ya. Begitu pula model yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah sholatnya orang yang mendapat celaka dari Allah. Sudah sholat tapi masih mendapatkan celaka, apalagi yang tidak sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Pikirannya lalai. Pikirannya melayang kemana-mana. Terbayang ini, terbayang itu, jalan-jalan ke sini ke situ. Ya. Dan memang ada hadisnya Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita masuk ke dalam sholat, itu ada setan yang khusus memang tugasnya itu mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, ketika kita masuk sholat, maka setan itu akan berkata, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Ya, sampai kemudian kita lupa berapa rakaat yang telah kita kerjakan. Ya, mungkin kita pernah kejadian seperti itu. Nah, itu memang kerjaan setan seperti itu. Apa-apa yang kita nggak ingat di luar sholat, ketika masuk sholat ingat semuanya. Ya, karena memang ada godaan atau ada bisikan-bisikan dari syaitan. Nah, ini orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai, maka mendapatkan celaka. Kemudian yang keempat ini sudah mulai bagus. Orang yang sudah mulai khusyuk di dalam sholatnya. Ya, sudah belajar ya, sudah mulai mempelajari ilmunya, tata caranya, kemudian sudah mulai praktek ya. Tapi dia baru belajar, terkadang bisa khusyuk, terkadang tidak. Atau khusyuknya hanya baru 10%, terus ditingkatkan jadi 15, 20, nggak apa-apa, terus. Karena sholat khusyuk itu tidak instan, butuh bertahap. Dan butuh disyukuri. Hari ini kita sudah meningkatkan 1% kekhusyuan. Alhamdulillah. Terus lanjutkan. Jangan kemudian, kok lama sekali nih, saya udah lama sholat kok nggak nikmat sholatnya, kok masih terasa gersang sholat kita. Jangan, tetap walaupun sedikit peningkatan tapi terus dilanjutkan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah orang yang sudah mulai khusyuk dan sudah mulai terjaga ya. Di khusyuk itu butuh dijaga terus, dibiasakan ya. Ayatnya adalah surah Al-Ma'arij, walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka lah orang-orang yang menjaga atas salatnya, sudah mulai terjaga salat khusyuknya. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka berada di dalam surga, mereka dimuliakan. Yang sudah latihan terus, latihan sehingga mulai terjaga salat khusyuknya. Ibarat orang belajar berenang itu sudah mulai lancar berenangnya ya, walaupun belum menjadi ahli ya, belum menjadi
jago. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah ketika sudah terjaga dan sudah menjadi karakter. Sudah mulai memperbaiki pribadinya yang asalnya pemarah menjadi ramah, ya, yang asalnya membenci jadi mencintai, ya, yang asalnya mengejek jadi mengajak, dan seterusnya. Jadi sholat itu ketika sudah khusyuk maka akan tanha anil fahsya iwal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Akhirnya tinggalkan keburukan-keburukan, tinggalkan. Dan ini menjadi kunci kenapa sholat ini diwajibkan sehari sampai 5 kali, karena kunci ya kebaikan dan kesuksesan seorang hamba ketika sholatnya baik. Ketika sholatnya baik, amal perbuatannya baik. Ketika amal perbuatan baik, maka akhiratnya pun menjadi baik, sehingga dia meninggal husnul khotimah, masuk surga, mendapat ridho dari Allah. Dan itulah ya cita-cita kita semuanya kaum muslimin, agar mendapatkan husnul khotimah dan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sholat khusyuk yang sebenarnya? Ya, terkadang kita sudah mengira sudah khusyuk, ternyata bukan seperti itu khusyuk yang dilakukan oleh baginda Nabi, ya. Nah, maka kita harus belajar, harus tahu ilmunya. Sholat dikatakan khusyuk ketika sudah sama persis seperti atau mendekati dengan sholatnya Nabi. Karena kita diperintahkan untuk sholat sebagaimana Nabi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat? Maka kita harus melihat bagaimana gerakannya. Ya, bisa dibaca di buku-buku tata cara sholat. Gerakannya berdiri dulu, takbiratul ihram, mengangkat tangan, bersedekah, sedekap, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Nah, ini insya Allah semua kita hafal. Kita sudah belajar sejak TK atau sejak SD, ya, sudah belajar gerakan sholat, insya Allah nggak ada masalah. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat ulama, itu wajar, nggak apa-apa. Nah, kemudian ucapannya juga harus sama seperti ucapan Nabi, ya, Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, dan seterusnya sampai salam. Ini juga sudah kita pelajari sejak kita TK. Ya, insya Allah tidak diragukan semua Bapak Ibu juga sudah hafal. Nah, yang mungkin perlu kita perbaiki adalah tumak nina, yaitu ketenangan. Sudahkah sholat kita itu setenang atau setidaknya mendekati seperti tenangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi agar sholat kita itu tenang Bapak Ibu, agar sholat kita khusyuk itu butuh ketenangan. Karena seseorang ketika sholat tetapi hatinya belum tenang, pikirannya belum tenang, itu tidak bisa mentadaburi apa yang dia baca. Ya pasti kemana-mana pikirannya. Ya, jadi kalau kita pikirannya masih di gelombang beta, belum alfa, itu pikiran itu masih banyak. Ada sekitar 7 sampai 8 pikiran yang berkeliaran di kepala kita. Dan ketahuilah bahwa manusia setiap harinya sekitar 50.000 sampai 60.000 ada pikiran-pikiran, ada ingatan-ingatan yang melintas di kepala kita. Nah ini, kalau nggak dikendalikan, maka tidak akan bisa sholat khusyuk dia. Maka harus dilatih, terus dan dilatih sampai ya pikiran kita betul-betul tenang sehingga bisa menjiwai, menghayati, mentadaburi apa yang kita baca. Ini jadi ditenangkan dulu. Boleh kemudian nanti baca seumpama membaca baca surah An-Nas dulu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, bisa tarik nafas dulu pelan-pelan, kemudian dikeluarkan dengan pelan-pelan. Nah, itu salah satu terapi bagaimana kita menenangkan jiwa kita dulu, pikiran, hati, tubuh kita, otot kita jangan tegang. Nah, ini. Karena kalau tegang itu sulit bisa mentadaburi apa yang kita baca. Nah, setelah sudah tenang, baru butuh tafakur, ya. Tafakur itu apa? Memfikirkan atau memahami apa yang kita baca. Setidaknya kita tahu artinya. Ini artinya apa? Allahu Akbar artinya apa?
alhamdulillah artinya apa. Nah, cuma tahu artinya saja belum cukup. Karena banyak Bapak Ibu orang Arab yang bisa bahasa Arab atau yang kuliah di Timur Tengah, tapi belum khusyuk juga di dalam sholat, padahal tahu bahasa Arab, bisa ngomong bahasa Arab. Kenapa? Karena butuh tadabur. Apa yang kita baca perlu ditadaburi. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak hanya kita tahu artinya Allah Maha Besar, tapi perlu kita jabarkan Bapak Ibu. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan yang Maha Besar. Maha besar dalam kekuasaanmu, maha besar dalam kerajaanmu, maha besar dalam keperkasaanmu, maha besar dalam kasih sayangmu, maha besar dalam azabmu ya Allah. Sedangkan saya hambamu yang maha kecil, yang maha lemah, yang maha hina, tidak berdaya tanpamu ya Allah. Allahu Akbar. Perlu. Jadi nanti dalam pelatihan sholat khusyuk Bapak Ibu, itu kita akan latih bagaimana mentadaburi setiap bacaan. Ya, satu bacaan Allahu Akbar ditadaburi beberapa menit, berkali-kali sampai betul-betul menjadi memori, sampai betul-betul terekam di pikiran dan hati kita sehingga bisa kita datangkan nanti ketika sholat betulan. Itu butuh latihan Bapak Ibu. Ya, tidak dengan instan, butuh latihan. Ini tadabur. Ya, tadabur bacaan sholat. Kemudian selanjutnya, nah ini, kalau kita jabarkan seperti ini. Jadi metode kita adalah metode 3T yang ditemukan oleh Ustadz Lukman. Itu pertama tumak ninah. Tumak ninah itu artinya yaitu suasana jiwa dan raga dalam kondisi tenang. Jadi sholat khusyuk itu tidak hanya tubuh kita yang tenang saja, tidak gerak-gerak, ya. Tuh, kita lihat ada orang seolah-olah sholatnya sudah khusyuk sekali, sudah menunduk sekali, tapi pikirannya tidak tenang, ya. Nah itu belum tumanina, harus dua-duanya, yaitu suasana jiwa dan raga dalam kondisi tenang, dalam kondisi tentram, dalam kondisi damai, agar bisa membangun tafakur dan tadabur, ya. Karena tafakur dan tadabur dibangun atas tumak ninah ini dulu, ya, sehingga jiwa menjiwai gerakan bacaan dalam sholat. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah tafakur. Apa itu tafakur? Menggunakan akal pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat atau hal-hal yang dipelajari di dalam Al-Quran, seperti kita merasa diawasi oleh Allah, ihsan, ya. Kita betul-betul taubat kembali kepada Allah di dalam sholat, kita mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita, kita mengakui kelemahan kita, kekotoran kita, gitu ya. Kemudian kita melaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawakalan, pasrah, dan penuh kesyukuran kepada Allah, meminta perlindungan. Nah, ini namanya tafakur, ya. Nah, cuma tafakur saja belum cukup. Kita tahu artinya belum cukup, perlu mentadaburi. Nah, ini kesempurnaannya di sini nih. Yaitu ketika kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, dan hati secara bersama-sama untuk merenungi secara mendalam bacaan sholat atau firman Allah, dengan menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian menyadari akan kelemahan diri kita, keteledoran kita, keinsafan kita, ya, dan menyadari betapa Allah itu Tuhan kita yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha suci, maha terpuji, dan seterusnya. Nah, ini 3T Bapak Ibu sekalian agar bisa khusyuk. Ya, jadi ketika kita baca bacaan sholat itu tidak cukup kita membacanya saja, tidak tahu artinya, apalagi tidak mentadaburinya. Ya, gerakan-gerakan sholat juga sama, tidak hanya gerakan saja, tapi harus kita mentadaburi kenapa kok ada ruku, kenapa ada sujud. Ya, menunjukkan betapa kita tunduk dan rendah di hadapan Allah. Ibarat kata Bapak Ibu, kalau orang sholat itu tetapi belum mentadaburi, belum menjiwai, ya, belum memaknai sholat itu, baru badan saja yang sholat, seperti filsafat buah kelapa. Buah kelapa bagaimana bisa dimakan? Ya, tentu harus siapa? Harus dikupas dulu. Ya, nggak mungkin ada orang makan kelapa langsung dengan kulit-kulitnya, dengan serabutnya, gitu ya. Kan harus dikupas dulu.
Ya, ibarat kata orang kalau sholat tetapi hanya hafal bahasa Arabnya saja, itu seperti makan buah kelapa dengan serabutnya. Ya. Kira-kira bisa nggak menikmati kelapanya itu? Bukannya menikmati, tersiksa. Gitu ya. Makanya ada orang yang sholat kok tersiksa, beban berat, ya seperti beban berat, dipaksa gitu. Nah, maka harus tahu artinya. Ketika kita memahami artinya, itu ibarat kelapa itu sudah dikupas, ya. Mengerti artinya saja tidak cukup, karena kelapa baru dikupas kulitnya atau serabutnya, nggak bisa langsung dimakan, masih ada batoknya, ya. Maka batoknya perlu dikelupas juga, dikupas, dilepaskan dulu. Nah, itu ibarat kita sudah mulai mentadaburi atau memikirkan bacaan sholat. Saya sudah tahu ini artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, segala puji bagi Allah. Saya sudah tahu nih. Nah, tapi cuma tahu saja belum bisa menikmati bacaan sholat atau sedikit menikmati. Ya, seperti orang mengelupas kelapa masih ada batoknya. Perlu dikupas lagi. Nah, maka setelah itu dikupas. Nah, sudah tuh terlihat daging kelapanya. Tapi masih besar. Ya, kita sudah mulai tafakur tapi belum bisa menikmati. Karena butuh apa? Dipotong kecil-kecil. Ya, kita sudah mentadaburi, perlu dilatih terus-menerus, diulang-ulang terus. Jadi latihan nggak cuma sekali dua kali, perlu berulang-ulang bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun sampai betul-betul sholat itu menjadi karakter, ya, menjadi kebiasaan, keterampilan yang bisa dia lakukan dengan khusyuk dimanapun. Tidak harus di masjid, tidak harus malam hari, tidak harus, ya, imamnya ini, imamnya itu, nggak harus, ya, karena sudah menjadi karakter gitu, ya. Maka harus apa? Melakukan tahapan-tahapan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama harus tahu artinya, kemudian dijiwai, diresapi, kemudian dilatih, diulang-ulang sampai betul-betul, ya, sampai sholat khusyuk itu menjadi karakter yang bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Baik. Nah, ini agar tumak nina Bapak Ibu sekalian, ya, insya Allah nanti kita akan lebih dalam membahas tentang tumak nina dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini jadi ini pengenalan bagaimana sholat khusyuk metode 3T, tumak ninah, tafakur, dan tadabur, ya. Jadi selama ini kalau kita sholat baru ucapan-ucapan saja, baru gerakan-gerakan saja, belum memahami apa yang kita baca, apalagi menjiwai, menghayati, memaknai, menikmati. Nah, perlu dilatih Bapak Ibu, ada ilmunya. Ya, ada ilmunya yang perlu dilatih terus-menerus sehingga kita bisa merasakan menikmati bacaan sholat, kegiatan sholat. Ya, bahkan dahulu para sahabat, ya, ada yang sholat itu seperti biusnya. Ada orang yang terkena tertusuk panah, ya, terus mau dicabut, dia meminta izin, tolong saya mau sholat dulu, nanti kalau sholat silakan dicabut. Kenapa? Karena ternyata sholat adalah biusnya. Ini kan memang tingkatannya sudah sangat tinggi. Orang yang sudah khusyuknya sudah sangat tinggi seperti itu. Ya, ketika sholat, ya, sampai lupa. Kita kan banyak lihat Bapak Ibu, ada anak-anak yang main HP sampai berjam-jam, sampai lupa makan, sampai lupa apalagi sholat, lupa segalanya, betul-betul nikmat dengan HP-nya. Kenapa? Karena dia sudah menikmati, karena dia sudah khusyuk dengan HP-nya. Nah, kita kan ingin kita candu, kita menikmati tapi dengan sesuatu yang baik, yang positif, dengan sholat atau dengan, ya, baca Al-Quran. Nah, begitu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah mukaddimah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu beberapa menit. Silakan. 20 menit mungkin. Ustaz. Ya, silakan. Ibu siapa, Ya, dari mana? Bu Sri Sardini, Ustadz dari Cirende. Ya, silakan Ibu Sri.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kalau kita sholat dengan melihat Al-Quran ya? Apakah itu mengurangi khusyuk? Makasih Ustadz. Ya, terima kasih Ibu Sri. Jadi sholat melihat Al-Quran memang dibahas para ulama, para ahli fikih ya. Eh, dan dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Benar. Kalau sholat fardu diusahakan tidak memegang Al-Quran karena dikhawatirkan nanti banyak gerak gitu. Bukan dipegang Ustadz di stand book, Ya, pakai stand book. kalau di standbook lebih aman Ya, gitu ya. ya, ya. Untuk melihat sholat dengan melihat itu sebenarnya tidak mengurangi kekhusyuan sholat. Tergantung tergantung penjiwaan kita. Jadi kembali lagi, khusyuk itu memang bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Tapi yang datang lebih dalam itu jauh lebih lebih penting dan jauh lebih hebat daripada yang dari luar. Terkadang ada orang yang khusyuk ketika imamnya Syekh Sudes, umpama. Ya. Dia bisa khusyuk ketika sholatnya di Masjidil Haram gitu. Nah ini khusyuk yang dari luar ya. Ya bagus, tapi itu hanya beberapa persen saja. Sehingga apa? Ketika imamnya beda, ketika tempatnya lain, dia tidak bisa khusyuk lagi. Tapi kalau khusyuk yang datang dari dalam, itu yang khusyuk yang memang dia paham betul apa yang dia baca, menjiwai, menghayati, menyadari siapa yang ada di depan dia, menyadari bahwa Allah hadir di depan dia, menyadari betul diri dia manusia yang hina, manusia yang kecil, manusia yang butuh, yang lemah kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha besar, yang maha suci, maha terpuji gitu. Jadi ketika khusyuk kita mendatangkan itu ma'rifatul insan, mengenal diri kita, menyadari siapa diri kita, dan ma'rifatullah, mengenal dan menyadari siapa Allah Tuhan kita. Begitu pula kita hadirkan bacaan-bacaan yang kita baca, menghayatinya, menjiwainya gitu. Itu khusyuk. Ketika kita bisa merasakan itu semuanya dan kita latih terus-menerus sehingga menjadi keterampilan, nah, maka disitulah kemudian khusyuk pasti akan merubah pribadi kita. Yang asalnya pemarah jadi peramah, yang asalnya pembenci jadi menyintai, mencintai, suka mengejek jadi suka mengajak, gitu ya. Yang asalnya bakhil menjadi dermawan, yang asalnya ya dan seterusnya dan seterusnya. Malas jadi taat gitu. Baik, jelas Bu? Ya. Ya, begini, Ustadz. Yang pasti karena kita menggunakan Al-Quran, bukan ayat-ayat pendek yang mungkin sedikit banyak ada yang ya ayat pendek insya Allah kita hafal misalnya gitu ya. Tapi kalau Al-Quran kan kita tidak hafal karena kita bukan hafizoh gitu ya. Nah itu maksudnya apakah itu dimaknai juga tidak gimana ya, tidak paham atau gimana itu Ustadz? Ya, memang Hmm. afdolnya kita membaca ayat yang kita pahami. Afdolnya begitu. Oh, Iya. Kalau kita nggak pahami, kita baca memang ya sedikit banyak pasti mengganggu kekhusyuan. Ya. Atau kita mungkin kita baca, kita fokusnya malah pada tajwidnya. Oh ini hukum ikhfa nih. Oh ini hukum idhar. Ini hukum apa. Itu juga tidak khusyuk. oh iya. Walaupun yang kita pikirkan ilmu, itu tidak khusyuk. Oh ini ada nun mati ketemu ain, oh, berarti idhar. Itu juga tidak khusyuk. Bukan itu yang dikehendaki Bukan, ketika bukan. dalam sholat itu. Iya. Ketika kadang saya kalau mau ngisi ceramah gitu ya, sholat dulu kan. Kadang yang dipikirkan, materinya nanti apa yang mau disampaikan. Itu bukan khusyuk itu. Itu nggak khusyuk itu. Gitu. Jadi walaupun yang dipikirkan ilmu, itu juga tidak khusyuk. Ya. Gitu. Jadi sama kayak kalau kita sedang ngobrol dengan orang nih, yang dibicarakan apa, tapi di kepala kita apa yang dipikirkan. Nah, ini juga tidak khusyuk. Baik, ada lagi silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Didit dari mana? Ya, saya eh, Didit dari Lampung, Ustadz Afwan Ya. mau bertanya terkait tadi bagaimana cara untuk kita agar lebih bisa tafakur, taf- eh, apa namanya, Ada pur. tafakur, terutama untuk tafahum, Pur. Ustadz. Itu kan dan dibuat kata kunci afirmasi. Bagaimana tuh cara membuat Oh iya, betul betul. kata kunci afirmasi yang diulang-ulang? Iya iya bagus. Nah, jadi nanti dalam pelatihan kita itu ketika sholat khusyuk yang perlu kita hadirkan kan pertama bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya diucapkan, kemudian artinya dihadirkan. Nah, setelah itu artinya sudah dihadirkan penjabarannya. Nah, penjabarannya itu agar kita lebih menghayati, merenungi, menjiwai. Nah, terkadang kita ketika sholat imamnya kan ya yang namanya imam ya bacaannya kan nggak mungkin pelan banget gitu. Rata-rata kan agak cepat gitu. Nah, kadang kita terlambat, kita mau mentadaburi, menjiwai, menjabarkan. Oh, udah keburu imam udah ruku sumpama gitu ya. Maka butuh ada kata kunci. Nah, nanti kita akan berikan kata kunci bacaan Allahu Akbar, apa kata kuncinya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa kata kuncinya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, apa. Jadi ada kata kuncinya itu. Kata kunci itu ibarat kesimpulan dari ucapan itu yang kalau kita sholat kemudian mungkin terlalu cepat imamnya atau kita ingin cepat tapi masih bisa khusyuk, itu kata kunci itu bisa dihadirkan ya dan perlu dilatih. Kata kunci itu dilatih, dihafal, dilatih dan dihadirkan. Begitu pula penjabarannya gitu. Dan penting sekali kata kunci ini karena dengan kata kunci ini kita bisa menjabarkan makna dari bacaan-bacaan gitu ya. Apa kata kunci dari Allahu Akbar ya? Apa kata kunci dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu, Pak. Nah, ini kata kunci afirmasi yang diulang-ulang terus. Begitu. Ini sangat membantu. Baik. Jelas, Pak? Gimana menyusun kata kuncinya, Ustadz? Kenapa? Bagaimana menyusun kata kuncinya? Kata kuncinya sudah ada nih, saya perlihatkan ya. Nah, ini contohnya. Bacaan Allahu Akbar. Bacaannya Allahu Akbar. Kalau kita hanya baca Allahu Akbar kan nggak tahu artinya ya nggak bisa khusyuk. Harus tahu artinya. Allah Maha Besar. Kemudian apa penjabaran Allah Maha Besar itu bagaimana sih? Kan masih global sekali. Ya, maksudnya adalah ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Besar, kekuasaanmu, keperkasaanmu, kerajaanmu, kasih sayangmu, azabmu, kemuliaanmu, keagunganmu, ya. Saya hamba yang maha kecil, yang maha lemah, tidak bisa, tidak berdaya kecuali dengan kemahabesaranmu ya Allah. Saya tidak bisa sholat kecuali dengan kekuatanmu, ya. Nah, ada kata kuncinya. Kata kunci Allah Akbar adalah kekuasaan dan keperkasaan. Ya. Jadi ketika kita sholat hadirkan, ketika Allahu Akbar hadirkan kekuasaan dan keperkasaan Allah. Allahu Akbar. Ya, di dalam hati kita mengucapkan kekuasaan dan keperkasaannya gitu. Nah, ini contoh Allahu Akbar. Kemudian ada bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian dijabarkan. Ini contoh penjabaran yang singkat aja. Ya Allah, lindungilah saya dari godaan setan. Engkaulah yang maha kuasa dan uh, aku hamba yang lemah dan aku hamba yang lemah tak berkuasa ya Allah, tanpamu aku tidak bisa melakukan sholat ya Allah, lindungilah saya dari godaan-godaan syaitan ya, gitu. Dan seterusnya. Nanti penjabarannya panjang, nanti kita akan kirim rekaman audio untuk bisa menjiwai dan menghayati apa yang kita baca dan itu didengar terus kemudian dilatih berulang-ulang sampai menjadi sebuah kemampuan atau sebuah keterampilan.
Kata kuncinya apa? Berlindung. Ya, ketika kita mengucapkan a'udzubillahi Ibu udah ikut Kamina, minasyaitonirrajim, Bapak? kita sedang berlindung. Bapak udah ikut Kamina? Oh, bukan. Baik. Ya, semoga dipahami Pak ya. Syukran Banyak Ustaz. banyak. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini nikmat tiada henti jabarannya. Assalamualaikum Ustadz, boleh tanya Ustadz? Ya, silakan dengan siapa dan di mana? Ibu Media Astuti dari Cibinong. Ya, silakan Bu. Ustadz, kita mulai sholat, soalnya kan ada suara berisik, jadi konsentrasi sholat terganggu. Terus ragu dengan bilangan rakaat sholat. Itu sebaiknya gimana Ustadz? Kita ulang lagi, kita batali sholat, kita ulang lagi atau gimana Ustadz? Ya, kalau kita lupa bilangan sholat, maka ambil yang paling sedikit. Kalau kita lupa antara 4 atau 3, maka ambil 3. Ya, ambil 3 yang paling sedikit begitu. Karena yang paling sedikit itu yang paling diyakini. Kita sudah 4 atau 3 rakaat ini, udah 3, kita baru 3 gitu aja. Gitu. Ya, karena kalau kita ngambil 4 ya dimungkinkan baru 3, berarti kan kurang. Tapi kalau kita ngambil 3 ternyata 4, nggak apa-apa, kita nambah 1 nggak apa-apa. Lebih baik nambah daripada kurang. Gitu. Ya, Jelas Bu? Ustadz. Ya, ini silakan yang angkat tangan, silakan Ibu Nina. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi. bertanya, saya Nina dari Padang Ustadz. Ya, silakan Bu. Kalau kita ikut sholat jemaah di masjid, itu kadang kita ada yang rakaatnya ketinggalan. Nah, terus pada waktu kita mau ikut imam, itu saat waktunya itu imam sudah menyelesaikan rakaat pertama dan sudah takbir untuk ruku di rakaat kedua. Ya. Apakah kita harus mengulangi rakaat kedua atau ikut saja dengan imam dan menyambungnya hanya satu rakaat yang ketinggalan? Itu bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita terlambat imam berarti kan masbuk ya. Sebagian ulama mengatakan kalau kita dapat rukuknya imam, bahkan ada hadisnya, man adraka ruku' faqad adraka rakaah atau kama qala. Barang siapa yang mendapat rukunya imam bersama imam, maka dia mendapat 1 rakaat ya. Nah, jadi kalau di rakaat kedua kita dapat rukunya imam, ruku bersama imam, berarti kita dapat rakaat itu. Berarti tinggal 1 rakaat. Oh, jadi standarnya bukan Al-Fatihah ya, Ustaz? Ada yang mengatakan harus Al-Fatihah ya. Harus Al-Fatihah. Dia mengatakan seperti itu karena Al-Fatihah kan rukun sholat. Jadi kita harus dapat Fatihah nih. Kalau nggak dapat Fatihah berarti harus ngulang satu lagi. Gitu ya. Ada yang mengatakan Al-Fatihah makmum itu udah ditanggung sama imam. Sehingga kalau dapat ruku sudah cukup gitu. Jadi ini masalah perselisihan ulama gitu ya. Boleh ngambil yang 1 atau yang kedua gitu. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustadz, Ya, silakan. maaf Ustadz, menyambung yang tadi lagi. Misalkan kita sholat tahajud ya Ustadz ya. Sebenarnya kita ingin memanjangkan bacaan sholat gitu loh. Ya kita berusaha, yaitu tadi dengan menggunakan standbook ditaruh Al-Quran ditaruh di standbook gitu. Nah ini sekarang mana yang maksudnya keutamaannya atau mana lebih baik Ustadz gitu. Apakah kita cukup membaca ayat yang kita hafal tapi ya mungkin tidak panjang gitu, mungkin cuma surat-surat pendek gitu. Atau kita membaca dengan Al-Quran menggunakan standbook tadi Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi yang paling terpenting itu sebenarnya bacaan-bacaan yang sudah sudah paten di dalam Al-Quran, Bu. Yang paling penting untuk pertama yang diprioritaskan untuk ditadaburi itu. Ya. Makanya dalam pelatihan kita itu untuk bacaan surat-surat itu tidak kita tadaburi karena berbeda-beda, berubah-ubah. Tapi yang penting kita fokuskan dan butuh lama ya,
butuh latihan terus rutin berulang-ulang adalah bacaan yang paten seperti takbir, Allahu Akbar, terus Iya. a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kemudian bacaan ketika ruku, ketika Iya. sujud, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu kan yang paten. Nah, itu yang perlu untuk ditekankan di situ, ya, Iya. ditekankan di situ. Karena semua sholat kan pasti membaca itu. Tapi kalau surat kan berubah-ubah. Orang 30 juz kan beda-beda nanti bacanya. Iya. Jadi ya setidaknya ya yang paling didahulukan adalah yang paten gitu. Nah, itu untuk bacaan surat-surat itu ya pelan-pelan gitu ya. Kalau kita seumpama sudah paten itu nanti bacaan surat saya kira tidak harus yang muluk-muluk ya, yang kita paham aja. Seumpama surat Alam Nasroh atau surat Al-Qari'ah atau surat apa yang kita paham artinya. Kita bisa tadaburi artinya juga. Ya, gitu. Ya, makasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ada lagi? Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Baik, saya terinspirasi dari pertanyaan Ibu tadi mengenai bacaan surat yang panjang. Kemudian kan yang ditanyakannya itu mungkin mana yang lebih afdol, membaca surat yang panjang dengan standbook atau membaca surat pendek tapi yang kita hafal. Jadi intinya saya ikut yang gitu ya. Jadi ya mungkin di sini Ustaz itu udah lebih tahu. Jadi mana yang afdol gitu. Karena ingin panjang tapi baca Iya. atau yang pendeknya aja tapi kita Yang udah afdol hafal. yang bisa kita tadaburi. Yang afdol yang bisa kita tadaburi. Kalau pendek bisa kita tadaburi, ya itu afdol. Panjang bisa kita tadaburi, ya itu afdol. Ya. Jadi kenapa? Satu lagi. Mengenai yang tadi mengenai kata kunci. Itu kan yang kata kunci atau arti itu kan kita mengikuti hati ya. Artinya ketika lisan kita menyebutkan misalnya Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan kalau yang panjang berarti bisa diambil dalam hati itu yang di apa? Yang diikutkan dalam hati, itu yang kata kuncinya. Tapi kalau misalnya ada yang artinya itu pendek, kita dalam hati mengikuti yang artinya gitu dengan menekan di hati gitu. Itu saja. Kadang kalau pendek, tapi Ya. kata kuncinya bukan itu. Oh gitu. Kata kuncinya bukan itu. Contohnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kata kuncinya bukan Allah Maha Besar, tapi kita menjiwai, merasakan kemahabesaran dan keperkasaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata kuncinya adalah berlindung. Kata-kata berlindung itulah yang kemudian bisa disetel, istilahnya seperti saklarnya itu. Ketika kita hadirkan kata itu langsung bisa menjabarkan itu. Dan kata kunci itu nggak sembarangan kita bikin, ada ahlinya, ada orang yang sudah berpengalaman gitu. Gitu, Pak. Makanya kita nanti dalam pelatihan nanti ada kita kasihkan kata kuncinya. Ya, mengenai penjabaran itu. Kan penjabaran itu untuk kita manai dan ketahui gitu ya. Karena kan kalau buat saya, kalau untuk diikutkan dalam hati ketika sholat itu, jangankan yang penjabaran, yang kata kunci aja kan masih susah, gitu. Iya, makanya butuh latihan. Latihan, perlu dihafal. Kata kuncinya apa itu perlu dihafal. Allah Akbar apa kata kuncinya. Kemudian penjabarannya kalau perlu dihafal, kemudian nanti dipraktekkan, dijabarkan gitu. Ya. Syukran Ustaz. Awal-awal mungkin dibaca terlebih dahulu, nanti lama-kelamaan kalau sudah dijiwai, dimaknai, dihadirkan itu nanti insya Allah lama-lama bisa menjiwai gitu ya. Masih banyak yang melintas Ustaz. Aduh. Kenapa? Masih banyak yang melintas. Iya, pasti. Kalau awal-awal pasti banyak yang melintas. Sama seperti kita kalau
latihan renang ya, awal-awal pasti banyak rintangan-rintangan, airnya banyak lah, apa macam-macam. Tapi kalau terus, makanya perlu di gelombang pikiran kita perlu dialfakan dulu, ditenangkan dulu, tarik nafas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, baca auzubillahi minasyaiton, jiwai kita sedang akan menghadap Allah, di depan kita Allah, kita akan menyembah Allah. Ya Allah, Engkau melihat saya, Engkau melihat hati saya, melihat pikiran saya Allah, gitu. Ya, itu nanti akan tercipta, terbangun rasa kesadaran kita, terbangun rasa keinsafan kita, gitu, kelemahan kita. Baik Ustaz, syukran kasir Ya, Ustaz. sama-sama. Baik, kita Ustaz, cukupkan satu lagi sampai di Ustaz. sini. Boleh satu lagi Ustaz? Satu Ya, lagi Ustaz, ya Afwan terakhir Ustaz. ya. Ya, Boleh satu eh, lagi Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Eh, waalaikumsalam. Jadi yang saya pahami itu adalah kata kunci tersebut harus terlebih dahulu kita pahami. Apa itu Allahu Akbar, apa itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Yang saya apa namanya? Yang saya tangkap gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam sholat itu berarti kita harus memahaminya terlebih dahulu gitu. Memang itu butuh latihan yang luar biasa karena saya sendiri suka aduh lupa nih gitu, apalagi kalau sedang terburu-buru gitu kan, sholatnya maka terburu-buru seperti itulah kira-kira Ustaz. Maka untuk kehusuan tadi berarti harus dipahami dulu apa yang akan kita lakukan dalam sholat tadi, terutama bacaan-bacaan yang wajibnya tadi. Begitu, apakah benar Ustaz? Iya, Afwan? betul sekali. Jadi harus dipahami dulu, harus ada ilmunya dulu. Setelah ada ilmunya dipraktekkan, dirutinkan, diulang-ulang sampai menjadi sebuah karakter, sebuah refleks. Nah, nanti baru setelah itu kemudian bisa khusyuk sama maksimal. Nah, khusyuk itu Bapak Ibu itu juga bertahap. Ada khusyuk yang 5%, khusyuk 10%, 30%, 50%, 100%. Jangan terburu-buru, oh saya kok belajar khusyuk kok nggak khusyuk-khusyuk, kayaknya belum, pasti masih ada pikiran. Nggak apa-apa, yang penting terus latih terus sampai meningkat jadi 100%. Bahkan orang yang 100% sudah khusyuk kadang turun. Imam Ali bin Abi Thalib ini pernah di challenge sama Nabi, kamu bisa nggak sholat khusyuk, nanti kalau khusyuk kamu tak kasih sorban. Ya, awal-awal dia khusyuk betul, ternyata menjelang berakhir teringat sorban. Wah, mau dapat sorban nih, saya sudah khusyuk. Ternyata nggak khusyuk akhirnya. Dan walaupun apa namanya berkurang di akhir-akhir begitu ya. Jadi butuh tahapan Bapak Ibu. Orang belajar naik sepeda pun nggak ujuk-ujuk langsung jadi pembalap sepeda kan. Dia kan jatuh-jatuh dulu gitu kan. Begitu. Jadi butuh tahapan. Penyakit manusia biasanya itu terburu-buru. Khuliqal insanu ajula. Manusia diciptakan dalam kondisi terburu-buru, ingin cepat ini, ingin cepat itu gitu ya. Padahal butuh proses, butuh waktu. Allah menciptakan langit dan bumi saja ya butuh 6 hari gitu ya. Padahal Allah bisa kun fayakun. Kenapa kok harus 6 hari? Ingin mengajarkan kepada kita semua butuh proses gitu. Butuh ilmu, butuh latihan, butuh usaha gitu. Ilmu khusyuk itu ilmu yang mahal. Setan itu sangat marah kalau ada manusia bisa khusyuk. Makanya berusaha semaksimal mungkin agar kita sholatnya seperti yang dulu. Terus seperti itu aja sampai meninggal gitu. Nah, sehingga ada orang 60 tahun sholat tidak ada satupun sholat yang diterima. Gitu. Baik, cukup ya? Ya, Ada satu lagi Ustaz. Ada lagi? Ada satu Ustaz. Ya, terakhir silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita membaca ayat-ayat pendek itu, Ustaz, bolehkah kita melihat Al-Quran waktu kita sholat itu, Ustaz? Takut terbalik-terbalik kan? Tadi sudah ditanyakan. Tadi sudah ditanyakan ya. Melihat Al-Quran ketika sholat boleh-boleh saja, asalkan tidak banyak gerakan ya. Kalau Al-Quran yang stand nggak apa-apa gitu. Boleh silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, ini udah terakhir nih.
Nggak cuma evaluasi aja, dari Hmm. keseluruhan. Berarti kita harus khusyuk itu garis besarnya aja Pak Ustadz. Misalnya contohnya kita harus pandai mentadaburi, kita harus berbuat lebih baik lagi ya Pak dalam perbuatan dan sebagainya gitu Pak ya, inti besar inti sarinya. Iya, betul. Harus mentadaburi. Makanya Inti sarinya. sebenarnya kita ada kelas khusus untuk bisa latihan sampai full sampai selesai gitu ya. Ini hanya pengenalan saja gitu. Jadi nanti butuh latihan, butuh bimbingan, butuh ada penjabaran. Ini ada arti penjabaran, kata kunci, kemudian ada rekamannya, nanti kita latih begitu. Setiap hari kita latihan seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah kelas yang angkatan yang keempat ini, alhamdulillah sudah banyak yang merasakan hasilnya ya, peningkatan ketika sholat itu bisa menjiwai betul gitu. Kapan Pak Ustadz? Ya insya Allah nanti kita kabari di grup. Terasa enak Ustadz Iya. salatnya. Iya, alhamdulillah. Ibu Erna ini alhamdulillah sudah menikmati Ibu ya. Iya sudah. Alhamdulillah. Salat itu udah pelan-pelan Ustadz. Iya, betul pelan-pelan. Nggak apa-apa walaupun meningkat 1% nggak apa-apa, tapi terus ditingkatkan sampai salam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ya, sama-sama. Oke, Ustaz semuanya, terima kasih semuanya.